Dari Agus Winarso, untuk Prof. Iris, berapa kebutuhan vitamin D untuk lansia? Amalkan diminum setiap hari. Kedua, faktor apa yang sebabkan kekurangan vitamin D? Matur suwun, Prof. Silakan Prof. Iris. Ya, baiklah. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Di vitamin D sebetulnya kalau dari Badan POM itu adalah 4.000 international unit per hari. Ya, kemudian penyakit kronis apa yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D semua? Ya, penyakit kronis diabetes, autoimun, asma. Ya, jadi semua penyakit. Karena kita kenapa demikian? Karena kita harus ingat bahwa reseptor atau tempat tempelnya vitamin D dalam tubuh kita itu hampir di seluruh bagian tubuh kita. Di semua organ tubuh kita ada vitamin D, reseptor vitamin D. Artinya, semua organ itu membutuhkan vitamin D untuk melakukan aktivitasnya, metabolisme ya. Dan kalau kekurangan vitamin D tentu akan menimbulkan satu penyakit karena defisiensi sehingga organ-organ tubuh itu tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik sehingga tubuh itu tidak bisa menjadi sehat. Ya seperti itu. Itu berapa? Kita rata-rata saya sebetulnya memberikan 5.000, biasanya 5.000 internasional per hari. Tapi dari Badan POM itu 4.000 karena kalau 5.000 itu harus dengan resep dokter. Kalau 4.000 tidak perlu dengan resep dokter. Tapi di Baik. luar negeri 5.000 juga ya apa dijual begitu aja ya sebetulnya 5.000 masih aman menurut saya. Jadi untuk lansia tuh 4.000 sampai 5.000 masih oke ya, Prof. Ya? Ya masih oke. Tuh. Baik, terima Apalagi kasih. sekarang sediaan di sini lengkap ya dari Medco saya lihat ada yang 4.000 jadi ya sudah kalau itu 4.000 saja kita berikan. Tapi kita lihat sebetulnya lansia itu banyak kekurangan vitamin D kalau dari data Indonesia tadi rata-rata lansia kurang dari 20. Jadi untuk awal sebaiknya kita kalau ginjalnya baik semuanya baik kita bisa memberikan 5.000 sebetulnya. Lansia kan sebetulnya di atas 50, 60 tahun ya kalau di Indonesia. Ya saya sih masuk lansia sebetulnya. Tapi kalau saya minum ya 5.000, yang 5.000. Dari Indri dijelaskan bahwa vitamin D dalam tubuh kan aktif dengan bantuan sinar UV pada gelombang tertentu. Apakah ada waktu tertentu untuk berjemur untuk mendapatkan sinar UV dengan banyak gelombang tersebut? Dan berapa lama idealnya kita perlu berjemur? Apa pendapat Ibu tentang campaign untuk selalu menggunakan sunscreen atau sunblock saat ini? Apakah signifikan mempengaruhi jumlah vitamin D kita? Terima kasih. Karena Prof. Iris, di bawah pertanyaan dari Prof. Silakan, Prof. Ya, jadi sebetulnya vitamin D itu memang kita butuh ya. Tetapi kita harus tahu kapan waktu berjemur. Itu di internet itu ada kapan waktu berjemurnya. Yang terbaik yang kita ambil ada UVB, ultraviolet B. Karena ada ultraviolet A, ada ultraviolet B. Ya, yang banyak mengandung vitamin D ada ultraviolet B, UVB. Ya, nah oleh karena itu ada jam-jamnya. Jadi kalau di internet kita bisa lihat, misalnya di Jakarta itu sekitar jam 10 sampai jam 1 siang atau jam 12 kita katakan, tapi hanya 10 menit. Karena lebih dari itu bisa gosong kulitnya. Ya, dan juga tidak ada gunanya. Malah apa namanya merusak kulit, takutnya jadi kanker kulit. Ya, jadi jangan harus hati-hati. Ya, kalau tidak 10 menit ya cukup 10 menit. Yang paling bagus di mana daerahnya? Di punggung. Ya, bukan di mata, bukan di muka. Ya, muka itu harus dilindungi. Ya, di punggung kan. Tapi kan kalau laki-laki gampang. Tapi kalau wanita di mana? Di punggung susah. Kalau bisa dari kamar ada matahari bagus ya. Tapi kalau enggak ya udah punggung tangan, punggung kaki itu juga udah oke ya. Itu aja. Kalau muka mungkin yang untuk estetis kurang ya. Jadi hitam dan juga nggak disputen ya melasma ya nggak baik untuk mata juga kurang baik ya. Jadi itu biasanya kita tutupin seperti itu. Kita kacamata hitam. Nah, dia pakai sunblock ya tentunya. Ya, tapi ya punggung itu paling bagus ya karena permukaan luas ya. 10 menit kalau ada apa di rumah depan taman bisa buat sih enak pada buka. Tapi wanita tergantung kalau dari kamar yang bagus menghadap ke timur vitamin D yang bisa masuk melalui matahari ya tergantung letaknya. Jadi setiap daerah beda-beda jamnya. Jadi harus lihat ya paling tinggi UVB-nya berapa di internet bisa kita buka. Baik, jadi kalau untuk pengguna sunscreen gimana, Prof? Sekarang lagi gejala-gejalanya nih, orang Ya. mengkampanyekan sunscreen, sunblock gimana nih, Prof? Ya, memang betul ya sunscreen saya setuju pakai sunscreen ya karena untuk perlindungan muka ya muka kan sangat sensitif kulitnya ya jadi kalau di muka tidak apa-apa pakai ya tapi kalau kita ingin berjemur tapi kalau misalnya tidak ada waktu berjemur kita di kantor ya nggak usah khawatir kita suplementasi saja jadi semua sudah dipermudah saat ini jadi jangan wah ini belum berjemur nggak usah jadi apa ya jadi kita jadi senewan sendiri gara-gara nggak berjemur. Ya berjemur oke, silahkan kalau ada waktunya. Ya kalau adakan 1 minggu silahkan, ya seminggu juga gitu ya.
seminggu sekali boleh, seminggu 2 kali boleh, yang ideal ya seminggu 3 kali ya seperti itu. Tapi supplementasi itu penting. Nah, kalau saya sendiri pribadi terus terang aja supplementasi. Karena kalau dari makanan, walaupun kita makan makanan yang banyak mengandung vitamin D, tetap jumlahnya sedikit. Jadi artinya makanan sekian baru bisa menerima vitamin D. Dia harus untuk makanan yang sehat, mata kuliah kita harus coba sedikit matahari, kecuali yang lupus ya atau Sjogren nah, atau imun, kenapa tidak boleh kena matahari, itu akan flare up penyakit autoimunnya. Jadi supplementasi. Karena itu semua autoimun kita supplementasi vitamin D, tablet atau kapsul atau yang cair apapun bentuknya, tapi supplementasi. Ya untuk yang autoimun khususnya ya, supaya jelas. Jadi jangan jangan jemur-jemur, yang autoimun ikut jemur ya kambuh autoimunnya. Ya terutama lupus, Sjogren, ya itu akan kambuh autoimunnya kalau kena matahari. Dari Ayu Ratna, RSUD Kabupaten Bekasi. Sepertinya Prof yang lebih baik mengonsumsi vitamin D3 atau langsung konsumsi kalsitrol yang merupakan bentuk aktif vitamin D. Nah, Prof Iris? Sebetulnya sangat individual. Ya, saya punya pengalaman. Nah, saya memberikan kalsitriol saja. Ya, jadi artinya vitamin D yang bentuk aktif dan dari ginjal itu sudah diatasi. Tapi kan ada bentuk suplementasinya ya. Nah, itu vitamin D yang bentuk aktif. Efeknya lama. Ya. Terus saya kasih vitamin D yang biasa, ya, aktif juga suka kadang-kadang lama. Ya. Nanti saya kombinasi. Bisa mencoba-coba aja. Saya kombinasi. Karena orang imun butuh vitamin D, gitu ya. Saya kombinasi ternyata kok bagus banget, cepat banget, bagus dan stabil gitu ya. Orangnya merasa fit, pasien-pasien saya itu merasa fit, dan saya jelasin dia ada 2 macam, satu aktif, satu tidak aktif, supaya saling sinergis. Nah ini hanya pengalaman ya, hanya pengalaman. Jadi kalau dibilang mana bagus, sama-sama bagus, tergantung cocoknya orang. Ada yang saya kasih hanya Katriol saja, dia yang aktif, itu ada yang cocok. Tapi ada juga yang koneknya lama banget ya, itu kombinasi. Gitu. Jadi tergantung, jadi kita melihat orang per orang. Kita tidak bisa membandingkan mana lebih baik antara merek dengan merek juga kita nggak bisa bandingin karena setiap orang punya kecocokan masing-masing. Ya kayak probiotik begitu banyak. Yang mana cocok-cocokan juga. Nah, berarti kenapa pasiennya udah pintar, saya cocoknya ini, saya cocoknya ini. Seperti itu. Jadi ya apa namanya kan tiap orang beda-beda ya walaupun sama-sama vitamin D, tapi memang kecocokan dari tiap-tiap orang beda-beda. Ya, jadi ada yang aktif, ada yang tidak aktif ya tidak aktif ya yang dari sini yang kita bicarakan yang tidak aktif yang aktif trio itu juga banyak sekarang beredar ya. Di pengalaman saya yang aktif malah kok lama naiknya kalau sendirian. Tapi kalau digabung dengan yang tidak aktif ya itu cepat dia kayak menginjus cepat sekali naiknya. Jadi Sriwula Purwanti Ningsih, sebenarnya Prof, pada ibu hamil kekurangan vitamin D, adakah efek yang akan berakibat pada janinnya dan bagaimana mengatasinya? Sangat Prof Ya, Iris. sistem imun yang berkurang ya. Karena vitamin D itu kan untuk tulang, juga untuk tulang. Kayak kita ingin punya bayi, ya, tulangnya kuat ya kan, seperti itu. Ya, dosis nggak tinggi, biasanya 3.000. Biasanya saya udah observasi kebanyakan 3.000 diberikan. Ada yang diberikan 5.000, tapi kebanyakan 3.000. Jadi tetap harus diberikan. Kalau nggak janinnya nggak menjadi janin yang kuat ya. Jadi dia nanti apa kurang kuat siapa giginya kan tulang gigi khasnya vitamin D. Selain itu baru organ-organ lainnya dan juga untuk sistem imun ya kekuatan imun kita. Jadi perlu ada untuk janinnya sendiri butuh. Dari Natria Setiani, selamat siang, Prof. izin bertanya. Untuk anak 2 tahun, apakah perlu konsumsi vitamin D tambahan? Kakak Prof Iris? Ya, kalau di bawah 1 tahun biasanya dari ibunya ya yang masih menyusui ya ibunya minum vitamin D karena susu kan semuanya bisa ya dan juga apa namanya multivitamin yang diberikan itu biasanya udah ada vitamin D-nya. Jadi saya kira kalau kurang dari setahun kan anaknya dijemur biasanya kakinya dijemur supaya nggak bengkok ya seperti itu. Nah itu biasa cukup ya menurut saya cukup. Biasanya dari ibunya udah cukup ya. Kalau kurang dari 1 tahun. Terima Karena kasih Prof. jemurnya rutin ya sering jemurnya rutin. Jadi memang dijemur rutin dan dengan suplemen suplemen multivitamin sudah cukup ya Prof ya untuk 6 tahun ya. Ya. Dan nanti dokter anaknya lihat ya kalau kurang pasti dikasih. Baik, terima kasih Prof Iris. Dari Winda di Cilacap bertanya Prof, tanda gejala seperti apa yang bisa mengindikasikan seorang kurang vitamin D? Sama Prof Iris. Ya, kalau vitamin D biasanya lemes ya, apa namanya ini nyeri-nyeri tulang itu sering banget ya nyeri. Orang mikir oh ya mungkin autoimun ya pasti periksa autoimunnya bagus nggak ada apa-apa ya vitamin D bisa di bawah 20 defisiensi. Nah kita memberikan pengobatan
ternyata oke ya. Jadi jangan kita cepet-cepet autoimun, tapi cek vitamin D. Ya jadi apa namanya, vitamin D cepet capek, cepet lupa, usam muka ya semuanya, lelah ya, jalan udah nggak enak ya, kadang-kadang dia apa ya yang jelas cepet lelah, fatigue ya, jadi cepat ngantuk ya, seperti itu. Jadi gejala sih umum kayak vitamin-vitamin yang lain, tapi ini lebih terasa lemes dan nyeri-nyeri sendinya lebih muncul. Ya, sering pegel-pegel, nah itu cek vitamin D. Orang pikir oh yang pegel di sini kolesterol ya, tapi jangan lupa vitamin D juga dicek.